hari ini beta sadari le tanyo kurang perhatian rohaniah untuk anak-anak kita. Kenapa anak kita jahat hari ini? Tanyo kurang perhatian kepada rohaniah. Yang tanyo korbankan hari ini hanya kebutuhan jasmani. Nekalan ibu-ibu, kita tidak pernah lupa menanyakan tentang makan anak-anak kita. Nyam ya pajobu siwrasi malam sampai 3 kali kita tidak pernah lupa. Tidak ada seorang ibu yang lupa terhadap makanan anaknya. Makanan rohaniah itu selalu dia berikan. Hai tempajo tak seleng tak apa-apa. Kita buka mulutnya, yang penting makanan itu masuk. Tetapi berapa banyak yang hari ini berkorban para ibu-ibu dan para bapak-bapak untuk kebutuhan rohaniah mereka yang sabar lagi kebutuhan jasmani. Maka pantas yang membuat tanyo lelah uronyo hanya mendidik jasmani mereka. Tetapi kita tidak pernah lelah hari ini, tidak pernah berkorban mendidik rohaniah mereka. Padahal itu makanan rohaniah bagi mereka. Solat itu makanan rohaniah. Umur 7 tahun yuk maru lisam'en, kata Rasulullah. Apabila sampai umur anak kita 7 tahun, maka Rasulullah mewajibkan tanyo untuk memerintahkan sembahyang kepada anak kita. Sabah wate hanata perintah 1 dosa. Surah 9 5 wate maka 5 dosa yang membawa, yang kita bawa di hari akhirat. 1 tahun berapa banyak dosa untuk satu orang anak? 10 tahun sampai dia besar, maka itu semuanya dosa. Umur 6 tahun kapayah pernah cara sembahyang. Umur 7 tahun wajib perintah sembahyang kepada anak kita. Sampai waktu subuh. Nyok de subuh ada pukul oleh dia, ada pegang hai tem beda. Hai ada pukul hai tem dum na hai kita ada pukul. Na lagi hai pada selung bung. Hana. Na lagi hai misalnya andai tutung rumah kiban ada pukul anak tu. Seandainya rumah kita tutung anak tinggal bawa teh subuh, kiban tak lakukan. Tak selamatkan tubuh mereka dari kebakaran di dunia ini. Maka ingat bahawa teh subuhnya anak yang hanai bedahnya tinggal dilingkar li apui dalam tubuh. Pernahkah kita orangnya tak jaga anak-anak kita daripada makanan yang haram? Innal ladzina ya'kulul amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna nara. Orang yang memberikan makanan yang haram, memakan makanan yang haram, sesungguhnya yang dia makan itu neraka jahanam. Api yang sedang dia makan. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Pernahkah dia berkorban untuk mendapatkan harta yang halal? Maka inilah trik yang pertama. Tanya mulai umur 7 tahun, ajarkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Umur 10 tahun hanai sembahyang yu supa 3. Tapi hang bipoh yang berat yang melukai. Umur 15 tahun dia tak kena. Lon sudah lama membawa engkau ke surga, sekarang silahkan berjalan sendiri. Tanya kau terlepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Hala mungkin zero anak min yang kai sembahyang mulai 7 tahun sampai umur 15 tahun, 8 tahun kau di sembahyang surah malam 5 bahwa dia akan meninggalkan sembahyang nanti di saat dia besar. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang anak yang tidak pernah kita berikan makanan yang haram, dia akan menjadi anak-anak yang nakal di hari akhirat. Pakan anak katanya uronyo berat watai tamang yang masjid. Karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka yang diajak oleh dagingnya itu adalah neraka jahanam. Hana mungkin dia akan hadir ke masjid. Hana mungkin dia hadir dalam majlis-majlis ilmu. Karena tubuhnya yang dia minta adalah neraka jahanam. Gara-gara banyaknya makanan yang haram yang masuk ke tubuh mereka. Itu yang kedua. Maka lakukan sebagai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan agama, ajarkan sembahyang. Yang kedua, jaga anak-anak kita daripada makanan yang haram. Yang ketiga, doakan yang banyak. Rasulullah sendiri beliau menjadi manusia yang paling baik akhlak. Beliau sangat banyak berdoa setiap saat. Apa doa beliau? Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaguskanlah hatiku, jiwaku dan juga akhlakku. Setiap waktu beliau berdoa. Karena katanya tidak
hana kekuasaan, hana kemampuan katanya untuk merubah manusia ini. Hanya katanya yang mampu untuk berusaha. Makanya kelih macam perbanyakkan doa, lebih-lebih doa daripada seorang ibu dan seorang ayah. Melebihi daripada doanya para wali-waliullah. Karena kita sangat dekat dengan anak dan keluarga-keluarga katanya. Doakan mereka di saat katanya bertahajud. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan anakku, keturunan-keturunanku, aku merupakan orang-orang yang bersembahyang. Jadi jaga makanan-makanan yang haram, didik mereka, perkenalkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan memberikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Dan yang paling bahagia, rizki yang paling raya bagi kita uronyo, rizki yang paling tinggi adalah kita dapatkan anak-anak yang saleh. Hana arti harta le rumah mewah uronyo ode karya ane ipoh tayo. Tidak ada kemenangan bagi kita uronyo kalau kita tidak memiliki anak yang saleh. Walaupun miskin, hidup dalam keadaan pas-pasan, tapi bila seandainya kita dapatkan anak yang saleh, mereka lah yang membawa kita sehingga kepada kebaikan. Rizki yang paling tinggi adalah anak yang saleh. Mungkin harta lebih mudah kita dapatkan ketimbang mencipta manusia yang saleh dan salihah. Makanya jaga makanan yang haram, jaga tubuh mereka daripada yang haram. Ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkenankan agama, paling kurang sembahyang, didik rohaniyah mereka. Nyuruhnya ke rohaniyah bagi kita yang rusak tadi. Yang kalian menjadi azan di masjid. Padahal sabar rakaat ada sembahyang berjamaah, sabar lagi 27 rakaat. Satu rakaat sembahyang berjamaah, pahalanya 27 rakaat. Tapi berapa orang yang bisa hadir? Berapa orang yang bisa hadir? Pegat gelar pasar murah di masjid. Tablau sakasi kilo 27 kilo ibi. Sungguh akan hadir orang yang banyak. Anak-anak yang matang ubud akan tamai. Menyenauri sampai rumah kagejak katanya hana gepi berita yang bengeh tekuri sampai rumah. Kenapa? Ada saka murah. Ngap beras murah. Tablau sekilo ibi 27 kilo. Tapi amal yang murah yang bisa kita nikmati sampai ratusan tahun di masa yang akan datang. Saka murahnya hanya padum-padum ton kabeh sampai jauh. Inilah rohaniyah tanya uronyo karusa. Tanya lebih le perhatian kepada jasmani ketimbang rohaniyah. Padahal jasad katanya satu saat akan hancur. Seandainya tagali orang-orang yang meninggal hari ini, kemana jasad mereka? Mereka lebih sayang kepada jasad pada masa awal. Tapi yang tinggal pun rohaniyah diangkat. Jasad mereka telah dimakan oleh ulat-ulat yang ada dalam kubur. Tidak ada apa-apa pun rohaniyah mereka, jasmani mereka yang tinggal hari ini.